Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yuni Pristanti dengan NIM 4112319014, mahasiswa Program Studi Statistika Terapan dan Komputasi tahun 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tutorial pembuatan IRD atau Entity Relationship Diagram. Pembuatan IRD yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai studi kasus suatu sistem di supermarket. Sebelumnya, IRD sendiri itu adalah suatu model penyajian data dengan menggunakan entitas dan relationship, menggambarkan model konseptual untuk menggambar struktur logis dari basis data berbasis grafis. Nah, untuk tujuan pembuatan IRD yaitu agar database dapat dipahami dan dirancang dengan mudah. Selanjutnya, untuk studi kasusnya adalah sebagai berikut. Untuk contoh kasusnya, misalkan di sini saya adalah seorang pegawai yang bekerja di supermarket Sumber Makmur atau SM. Barang-barang di supermarket dipasok oleh berbagai supplier. Supermarket SM memiliki dua tipe customer, yaitu pelanggan atau yang biasa disebut member dan pembeli. Pembeli yang tidak terdaftar sebagai member dikategorikan sebagai pembeli. Oleh karena itu, supermarket SM membutuhkan data diri para member. Pembeli di supermarket SM memiliki kode pembeli, yaitu kode yang menandakan pembeli yang pernah berbelanja di supermarket SM. Kode pembeli ini dibutuhkan karena nantinya akan tercatat pada struk pembelian. Kode pembeli juga berfungsi untuk kepentingan promosi. Pembeli yang menunjukkan struk saat pembelian berikutnya akan diberikan poin sesuai dengan frekuensi sering atau tidaknya ia berbelanja di supermarket SM ataupun tergantung pada jumlah barang yang ia beli. Poin akan terus diakumulasikan selama pembeli menunjukkan kode pembeli yang sama setiap berbelanja. Jika pembeli mendapat poin sebanyak yang ditentukan suatu promo, maka pembeli bisa di-upgrade menjadi pelanggan atau member. Pelanggan atau member mendapatkan keuntungan berupa diskon. Setiap pelanggan hanya bisa mendapatkan satu jenis diskon. Setiap aktivitas jual beli terdapat pada dua tabel yang berbeda. Pelanggan atau member yang melakukan pembelian akan dicatat pada tabel pembelian khusus, sedangkan pembeli yang melakukan pembelian akan dicatat pada tabel pembelian umum. Hal ini dibutuhkan untuk memudahkan supermarket SM dalam menganalisa mana barang yang menjadi terdiskon karena dibeli oleh pelanggan dan mana yang tidak terdiskon. Pegawai memiliki peran sebagai penanggung jawab setiap transaksi, yaitu setiap pelayanan umum dan khusus dari pelanggan atau pembeli. Maka dalam setiap pelayanan transaksi terdapat ID pegawai yang melayani pada saat itu supaya dapat dipertanggungjawabkan jika ada permasalahan di kemudian hari. Dengan studi kasus tadi, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan entitasnya terlebih dahulu. Sebelumnya, entitas merupakan objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek-objek lain. Entitas disimbolkan dengan persegi panjang seperti pada gambar berikut ini. Nah, untuk entitas yang pertama tentunya ada entitas supermarket. Kemudian ada juga entitas pegawai, yaitu orang yang bekerja di supermarket. Kemudian ada supplier, yaitu orang yang menyuplai barang ke supermarket. Kemudian ada pelanggan atau member dan pembeli, karena di sini supermarket SM customernya dibedakan menjadi dua customer. Kemudian ada barang dan ada diskon. Setelah menentukan entitas, tahap selanjutnya yaitu menentukan atribut dari setiap entitas.
Atribut yaitu sifat atau karakteristik yang melekat dalam sebuah entitas dan disimbolkan dengan simbol elips, seperti pada gambar berikut. Nah, untuk entitas supermarket sendiri, atributnya ada nama, kemudian alamat, luas, jumlah pegawai, jam buka, dan tanggal buka. Untuk entitas pegawai, atributnya di sini saya menentukan ada shift pegawai, kemudian nama pegawai tersebut, alamat pegawai, ID pegawai yang digunakan sebagai pertanggungjawaban nantinya, kemudian ada tanggal lahir, gaji, tanggal masuk, nomor telepon, dan jabatan atau profesi pegawai tersebut dalam supermarket. Selanjutnya untuk entitas supplier itu atributnya di sini saya menentukan ada nama supplier, kemudian nomor telepon supplier, alamat, dan ID. Untuk entitas barang ada atribut nama barang, kode barang, jenis barang, tanggal kadaluarsa, kemudian ada harga barang, stok, satuan barang, dan ada merek. Selanjutnya pada pelanggan atau member ada nama, kemudian ID member, alamat, nomor telepon, kemudian email member. Untuk entitas pembeli di sini hanya ada atribut poin pembeli, kode pembeli, tanggal beli, dan jumlah beli. Yang terakhir itu untuk entitas diskon, atributnya ada jumlah diskon, jenis diskon, kode diskon, nama barang, dan jumlah barang. Nah, selanjutnya saya akan membahas untuk pembuatan IRD secara utuh menggunakan IRD Plus. Untuk pembuatan IRD supermarket di sini saya menggunakan IRD Plus. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu di sini kita pilih new diagram, kemudian kita beri nama untuk lembar kerjanya atau filenya. Di sini saya memberi nama IRD supermarket. Kita pilih create. Kemudian kita pilih yang IRD supermarket. Nah, di sini kita besarkan lembar kerjanya agar dapat luas. Nah, setelah itu yang pertama di sini saya akan membuat entitas supermarket. Kita pilih entitas. Kemudian kita tempatkan pada lembar kerjanya. Di sini kita ubah namanya menjadi supermarket. Kemudian saya juga akan membuat entitas pegawai. Kita pilih entitas, kemudian sama, letakkan. Kita ubah namanya menjadi pegawai. Kemudian antar entitas pegawai dan supermarket di sini kita tambahkan relasi. Sebelumnya relasi itu yaitu hubungan yang terjadi di antara satu atau lebih entitas.
Relasi itu menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi disimbolkan dengan simbol diamond. Kita pilih di sini untuk relasinya. Kemudian kita letakkan di antara entitas pegawai dan supermarket. Untuk relasi supermarket dan pegawai yaitu mempunyai. Jadi supermarket mempunyai pegawai. Kita tambahkan garis di sini untuk menghubungkan, yaitu dengan pilih connect. Nah, di sini yaitu supermarket hubungannya mempunyai pegawai. Kemudian selanjutnya saya juga akan membuat entitas supplier. Kita pilih entitas, kemudian letakkan, kita ubah namanya menjadi supplier. Kita tambahkan untuk relasinya sama seperti tadi, kita pilih relasi, kemudian kita letakkan di antara entitas supermarket dan supplier. Relasinya yaitu mempunyai. Jadi supermarket mempunyai supplier. Kita tambahkan garisnya. Nah, seperti berikut. Jadi untuk hubungan supermarket dengan supplier yaitu supermarket mempunyai supplier. Setelah membuat entitas supplier, di sini juga saya akan membuat entitas barang. Untuk barang saya akan menempatkan di bawah entitas supplier. Kita tambahkan entitas barang. Kita ubah namanya menjadi barang. Kemudian antara entitas supplier dan barang kita tambahkan relasi. Relasi di sini yaitu menyuplai. Jadi hubungannya supplier menyuplai barang. Kemudian setelah entitas barang, saya juga akan menambahkan entitas pelanggan atau member. Kita tempatkan di sini, kita ubah namanya menjadi pelanggan atau member. Antara entitas barang dan pelanggan kita juga beri relasi. Relasi di sini yaitu membeli. Kita ubah namanya menjadi pembeli. Jadi untuk hubungan pelanggan atau member dengan entitas barang yaitu membeli. Pelanggan atau member membeli barang. Untuk membeli di sini kita bedakan yaitu khusus karena pada supermarket SM itu terdapat dua jenis customer yaitu pelanggan atau member dan pembeli. Setelah itu saya juga akan membuat entitas pembeli, yaitu pembeli umum yang bukan member.
Kita ubah namanya menjadi pembeli. Kemudian sama seperti pelanggan tadi, tambahkan relasi antara entitas pembeli dan barang, yaitu membeli. Selanjutnya yaitu kita hubungkan antara entitas pembeli ini dengan entitas pegawai yang ada di atas. Kita tambahkan relasi yaitu melayani. Di sini kita tambahkan relasi melayani. Kita tambahkan garis di sini dengan klik connect, kemudian kita tambahkan, kita sambungkan dengan entitas pembeli yang ada di bawah. Nah, sudah. Kemudian sama dengan pelanggan, antara entitas pegawai dengan pelanggan atau member kita juga tambahkan relasi melayani. Kita sambungkan dengan entitas pelanggan atau member yang ada di bawah tadi. Selanjutnya antara entitas pelanggan atau member dengan entitas supermarket kita juga tambahkan relasi di sini, yaitu relasi mempunyai. Jadi nantinya supermarket mempunyai pelanggan. Hubungan entitas antara pelanggan atau member dengan supermarket yaitu supermarket mempunyai pelanggan atau member. Kemudian sama dengan pembeli, kita juga tambahkan relasi antara pembeli dengan supermarket yaitu mempunyai.
Jadi hubungan antara supermarket dengan pembeli di sini yaitu mempunyai. Supermarket mempunyai pembeli. Kita tambahkan untuk entitas terakhir yaitu entitas diskon. Kita tempatkan di bawah entitas pelanggan atau member karena di sini untuk pelanggan atau member supermarket SM itu mendapat keuntungan berupa diskon. Kita klik entity, kemudian kita tambahkan atau letakkan di bawah pelanggan atau member. Kita ubah namanya menjadi diskon. Antara entitas pelanggan atau member kita tambahkan relasi di sini. Relasinya yaitu mendapatkan. Jadi pelanggan atau member mendapatkan diskon. Setelah menentukan semua entitasnya, langkah selanjutnya yaitu menambahkan atribut di setiap entitasnya. Atribut di sini simbolnya yaitu elips. Kita pilih atributnya. Yang pertama kita akan membuat atribut untuk entitas pegawai, yaitu ada atribut nama pegawai, kemudian kita tambah lagi untuk atribut ID pegawai, kemudian ada shift atau jam kerjanya, kemudian kita tambahkan juga jabatannya pada supermarket tersebut, jabatan atau profesi, kemudian ada alamat juga, alamat dari pegawai tersebut, tanggal masuk, kemudian juga tanggal lahir, ada nomor telepon dari pegawai, kemudian yang terakhir yaitu gaji dari pegawai tersebut. Kita ubah namanya menjadi gaji. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan untuk garisnya. Nah, jadi untuk entitas pegawai di sini ada atribut nomor telepon, kemudian nama pegawai, ID pegawai tersebut, shift, jabatan atau profesi, alamat, tanggal masuk, tanggal lahir, kemudian gaji.
Untuk selanjutnya, di sini saya akan menambahkan atribut dari entitas lain, yaitu entitas supermarket. Untuk entitas supermarket itu atributnya yaitu ada jam buka, kemudian juga ada atribut nama dari supermarket tersebut, kemudian atribut alamat, kita tambahkan lagi yaitu atribut jumlah pegawai, kemudian luas, dan ada atribut tanggal buka. Kemudian kita tambahkan garis untuk menghubungkan entitas supermarket dengan atributnya. Kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini juga saya akan menambahkan atribut untuk entitas supplier. Untuk atribut dari entitas supplier itu ada atribut nama dari supplier, kemudian ada atribut nomor telepon, selanjutnya ada atribut ID supplier, dan yang terakhir yaitu atribut alamat supplier. Kita hubungkan dengan garis antara atribut supplier dengan entitas supplier. Setelah menambahkan atribut dari entitas supplier, di sini relasi menyuplai saya akan tambahkan atribut, yaitu ada atribut kode barang, yaitu kode barang yang disuplai oleh penyuplai tersebut. Kemudian ada juga ID supplier, kita tambahkan juga tanggal supply agar kita dapat mengetahui barang tersebut disuplai tanggal berapa. Yang terakhir yaitu nomor supply. Kita tambahkan garis untuk menghubungkan atribut menyuplai dengan relasi menyuplai. Setelah menambah atribut relasi menyuplai, di sini saya akan menambah atribut dari
Entitas barang. Untuk entitas barang tersebut, saya menentukan ada atribut kode barang. Selanjutnya yaitu ada nama barang, kemudian ada harga, stok barang, kemudian ada juga satuan barang tersebut, dan yang terakhir ada merek. Kemudian kita hubungkan dengan garis antar entitas barang dengan atributnya. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian di sini pada relasi membeli saya akan menambahkan atribut yaitu ID pelanggan, karena di sini yang membeli pelanggan, yaitu ada ID pelanggan tersebut. Kemudian ada juga nomor beli. Kemudian ada jumlah beli. Kode diskon, karena pelanggan di sini mendapat keuntungan yaitu mendapat diskon. Dan yang terakhir ada kode barang. Kemudian kita tambahkan juga untuk atribut dari entitas pelanggan atau member. Di sini untuk entitas pelanggan atau member itu atributnya ada nama pelanggan, kemudian ada ID member, kemudian alamat dari member tersebut. Kita tambahkan juga nomor telepon, kemudian email member. Nomor telepon dan email di sini digunakan jika untuk menginformasikan apabila
ada diskon-diskon tertentu. Kemudian di sini untuk entitas pelanggan atau member kita hubungkan dengan atributnya. Kemudian saya juga akan menambahkan entitas dari pembeli di sini. Maaf, maksudnya atribut dari entitas pembeli. Untuk atribut dari entitas pembeli hanya ada 4, yaitu ada poin pembeli, kemudian ada jumlah beli, ada juga tanggal beli, dan yang terakhir ada kode pembeli. Selanjutnya untuk relasi membeli di sini saya tambahkan atribut karena di sini berbeda dengan pelanggan tadi. Di sini ada kode pembeli, kemudian ada juga jumlah beli, kemudian ada kode barang, nomor beli, dan yang terakhir ada kode beli. Kita tambahkan untuk atribut kode beli. Selanjutnya saya akan menambahkan atribut dari entitas diskon. Atribut dari entitas diskon di sini ada 4, yaitu ada jenis diskon, kemudian ada juga kode diskon, selanjutnya ada jumlah diskon, ada jumlah barang, maaf ada 5, maksudnya di sini yang terakhir yaitu ada nama barang yang terdiskon.
setelah membuat atribut dari entitas diskon, saya juga akan menambahkan di sini untuk relasi melayani akan saya tambahkan atribut yaitu tanggal pelayanan, kemudian ada ID pegawai, dan yang terakhir yaitu ada ID pelanggan. Kita sambungkan antara atribut dari relasi melayani. Kemudian kita tambahkan juga pada atribut pada relasi melayani Maaf, di sini untuk relasinya itu secara umum karena untuk pembeli, dan untuk yang pelanggan yaitu secara khusus. Kita sambungkan. Nah, sudah selesai untuk atribut dari setiap entitas dan juga relasi. Selanjutnya yaitu kita tambahkan kardinalitasnya. Untuk kardinalitasnya di sini yang pertama yaitu antara entitas supermarket dengan entitas pegawai yaitu one to many. Kita tambahkan label di sini. Kita ganti dengan one. Kemudian di sini many. Di sini one to many karena supermarket SM itu hanya ada satu dan memiliki banyak pegawai. Jadi supermarket SM memiliki banyak pegawai. Selanjutnya antara supermarket dengan supplier hubungannya yaitu juga one to many. Kita tambahkan di sini label one. Kemudian di sini many atau n. Di sini one to many karena sama seperti tadi supermarket SM itu hanya ada satu yang memiliki banyak supplier. Kemudian antara entitas supplier dan barang hubungannya yaitu many to many. Di sini many to many karena banyak supplier menyuplai banyak barang. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk
Kardinalitas antar entitas barang dan pelanggan atau member. Kardinalitasnya antara entitas pelanggan atau member dengan barang juga one many to many. Karena di sini banyak pelanggan dari supermarket itu ada banyak dan dapat membeli banyak barang juga. Kemudian sama dengan pembeli, kardinalitas antara entitas pembeli dengan entitas barang yaitu many to many. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk kardinalitas antara entitas pelanggan atau member dengan entitas diskon. Untuk kardinalitasnya antara entitas pelanggan atau member dengan diskon yaitu many to one. Many to one di sini karena pelanggan hanya akan mendapat satu jenis diskon. Selanjutnya kita tambahkan untuk kardinalitas antara entitas supermarket dengan entitas pelanggan atau member. Untuk kardinalitasnya yaitu one to many. One to many di sini karena supermarket SM hanya ada satu yang memiliki banyak pelanggan atau member. Jadi supermarket SM memiliki banyak pelanggan atau member. Di sini N. Selanjutnya antar entitas pegawai dengan entitas pelanggan atau member hubungannya yaitu untuk kardinalitasnya yaitu many to many. Di sini karena pegawai di supermarket itu ada banyak, kemudian pelanggannya juga banyak. Jadi banyak pegawai melayani banyak pelanggan atau member. Selanjutnya di sini sama antar entitas supermarket dengan entitas pembeli yang bukan member juga hubungannya one to many. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk kardinalitas antara entitas pembeli dengan entitas pegawai yaitu many to many. Di sini many to many karena banyak pegawai dapat melayani banyak pelanggan. Kita tambahkan di sini N atau many.
Kita cek apakah sudah semua untuk kardinalitasnya. Sepertinya semuanya sudah. Maaf, di sini terdapat yang sama, maksudnya di sini yaitu tanggal beli. Jadi untuk atribut membeli secara umum itu ada kode pembeli, jumlah beli, kode barang, nomor beli, dan tanggal beli. Untuk di sini juga belum ada atribut tanggal beli, kita tambahkan atribut tanggal beli. Nah, sudah, kita cek lagi apakah masih ada yang terlewat atau belum. Sepertinya sudah semua. Setelah itu kita dapat menyimpan gambar dari ERD secara utuh, yaitu dengan export image. Di sini kita klik export image. Kemudian kita pilih save. Nah, di sini untuk gambar sudah berhasil di-download. Nah, berikut untuk hasil IRD yang kita buat secara utuh di IRD Plus tadi. Karena gambarnya terlalu kecil, saya akan memperbesar gambarnya terlebih dahulu. Di sini saya akan mereview sebentar mengenai IRD yang telah kita buat tadi. Jadi di sini untuk supermarket SM itu memiliki atribut jam buka, nama, alamat, jumlah pegawai, luas, kemudian tanggal buka. Supermarket SM memiliki atau mempunyai pegawai. Untuk pegawai sendiri atributnya itu ada nomor telepon, nama pegawai, ID pegawai, shift, kemudian jabatan atau profesi, alamat, tanggal masuk, tanggal lahir, kemudian gaji. Selanjutnya, supermarket sendiri itu memiliki supplier, dan supplier itu atributnya yaitu nama, nomor telepon, ID supplier, dan alamat. Kemudian di sini supplier menyuplai barang. Dalam relasi menyuplai ini ada atribut kode barang, ID supplier, tanggal supply, kemudian nomor supply. Nah, untuk barang tersebut ada atribut kode, nama, harga, stok barang, satuan, kemudian merek. Nah, selanjutnya supermarket SM itu memiliki dua tipe customer, yaitu pelanggan atau member, kemudian ada pembeli. Nah, untuk pelanggan sendiri itu yaitu pembeli khusus yang telah menjadi member dari supermarket SM. Sedangkan pembeli tidak terdaftar sebagai member dikategorikan sebagai pembeli secara umum. Oleh karena itu, supermarket SM ini membutuhkan data dari pelanggan atau member. Di sini untuk datanya itu ada nama, kemudian ada ID member, alamat, nomor telepon, kemudian ada email member yang akan digunakan untuk menginformasikan jika ada suatu promo. Sedangkan entitas pembeli di sini atributnya yaitu poin pembeli, jumlah pembeli, tanggal beli, kemudian kode pembeli. Nah, kode pembeli di sini yaitu kode yang menandakan pembeli yang pernah berbelanja di supermarket SM.
Kode pembeli ini dibutuhkan karena nantinya akan tercatat pada struk pembelian. Kode pembeli juga berfungsi untuk kepentingan promosi. Di sini pembeli yang menunjukkan struk saat pembelian berikutnya akan diberikan poin sesuai dengan frekuensi sering tidaknya ia berbelanja di supermarket SM, ataupun tergantung pada jumlah barang yang ia beli. Nah, poin itu akan terus diakumulasikan selama pembeli menunjukkan kode pembeli yang sama setiap berbelanja. Jika pembeli mendapat poin sebanyak yang ditentukan suatu promo, maka pembeli bisa di-upgrade menjadi pelanggan. Nah, untuk pelanggan di sini memiliki keuntungan berupa diskon. Diskon di sini setiap pelanggan hanya bisa mendapatkan satu jenis diskon. Nah, untuk setiap aktivitas pembelian itu dicatat pada dua tabel yang berbeda. Pelanggan yang melakukan pembelian akan dicatat pada tabel pembelian khusus. Nah, untuk pembeli akan dicatat pada tabel pembelian umum. Hal ini dibutuhkan untuk memudahkan dalam menganalisa mana barang yang menjadi terdiskon dan mana yang tidak. Jadi di sini dalam relasi membeli itu ada untuk pelanggan sendiri ada atribut ID pelanggan, nomor beli, jumlah beli, kode barang, tanggal beli, dan kode diskon. Sedangkan untuk pembeli itu hanya ada kode barang, nomor beli, tanggal beli, kode pembeli, dan jumlah beli. Nah, selanjutnya di sini untuk pegawai itu mempunyai tanggung jawab untuk setiap transaksi pelanggan atau pembeli. Jadi dalam setiap pelayanan transaksi itu, misalnya di sini pegawai melayani pembeli, maka terdapat ID pegawai yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan jika ada permasalahan di kemudian hari. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai suatu sistem IRD di supermarket. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang pas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.